إن الحمد لله نحمده ونستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ingatlah perkara-perkara yang baru. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru adalah mengantarkan kepada kita adalah amalan yang bid'ah. Amalan yang tidak ada contohnya. Maka setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan adalah tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani rahimakumullah. Dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala yang pertama, sekaligus mengingatkan kita bahwa akhir-akhir ini, bulan-bulan ini, waktu solat kita termasuk Jumat dan waktu solat rawatib dan solat wajib sangat cepat sekali. Untuk itu terkhusus Jumat, kami mengingatkan dan kita semuanya untuk bersegera menuju ke tempat menunaikan sholat Jumat dimanapun kita berada. Dan hal ini sudah kita lakukan, diantaranya mungkin takmir masjid membuat pengumuman, baik grup ataupun pengumuman. Kemudian berupa tulisan atau yang lainnya. Dan juga sebagian saudara kita, masjid kita yang lain dengan membunyikan murotal. Itu menandakan apa? Tandanya waktu akan masuk. Dan terkhusus Nabi SAW menegaskan kepada kita, taqwadun al-malaikatu yawma al-jum'ah. Pada hari Jumat ini, saudara-saudaraku kaum muslimin, di pintu-pintu masjid ini ada malaikat yang ngapain kerjanya? Yaitu ma'ahus sufuf. Mereka ini mempunyai catatan-catatan untuk apa? Yaktubunan nas, mencatat manusia yang pertama kali masuk siapa ini? Misalnya tadi ada Pak Arif ya, yang keberapa? Saya hitung sendal, ada berapa sendal? Ada 5 apa 6 termasuk saya. Nah, malaikat tadi fungsinya untuk mencatat tersebut. Nah, akhir hadis ini adalah ketika fa'akhraja al-imam
naik mimbar atau menyampaikan khutbahnya, maka as-suhuf, toil suhuf, maka suhufnya akan ditutup, bukunya akan ditutup. Maka perawi hadis ini mengatakan, ketika ditutup, bukankah orang tersebut tidak mendapatkan sholat Jumat baginya? Qala bala, benar. Akan tetapi orang tersebut mendapat adalah sebagai kewajiban Jumat, tapi tidak termasuk dalam buku tersebut. Ini yang pertama ya. Tolong dicamkan. Lalu alasan kita mungkin kalau cepat ke masjid ngantuk gitu ya. Ini bisa kita cari akal gitu ya. Bagaimana untuk menanggulanginya? Di antaranya dengan doping kopi apa yang lainnya gitu ya, untuk supaya tidak ngantuk di masjid. Selanjutnya, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dengan dimudahkan, terutama pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak bisa kita hitung. Dan ini kita diwajibkan untuk mensyukurinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya di sini washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku. Selanjutnya wala takfurun, Al-Baqarah 216 salah. Kemudian syukur kita ini untuk siapa? Untuk kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru linafsi, surat Luqman. Kita bersyukur untuk siapa? Untuk diri kita. Mata kita bisa sehat, tubuh kita bisa ke masjid, makan yang enak, tidur yang nyenyak, dan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung. Tapi kata Allah, washkuru lillah, hanya satu, bersyukur padaku. Apa syukurnya? Kita lanjutkan, yaitu yang ketiga, poin ketiga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya Allah juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Di antaranya pada hari ini disunahkan kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya wahidatan sallallahu alaihi asyratan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, siapa yang mengucapkan selawat kepadaku, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ya, bukan Muhammad nama yang lain ya, tapi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa pahalanya? Asyratan, yaitu 10. Allah berikan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita akan mendapatkan pahala tersebut. Bagaimana kalau lebih dari 1 ya jemaah? Selanjutnya adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita meningkatkan segala potensi yang ada diri kita dalam rangka apa? Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti secara umum bahwa kita melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib, yang sunnah, dan sebaliknya kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini at-taqwa. Jamaah rahimani rahimakumullah. Takwa juga akan mengantarkan kepada kita, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa.
Sebagaimana Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tidak yang lainnya, tidak rupiah, tidak dolar gitu ya. Kecuali rupiah dan dolar kita itu kita tukar dengan berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dijadikan at-taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal kata Allah Subhanahu wa taala lah ketakwaan. Kemudian selanjutnya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala kita perlu dan mengetahui, mengilmui bagaimana pentingnya mengetahui urgensi atau pentingnya mengenal at-tauhid. At-tauhid yaitu bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qaula hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di antara pentingnya atau urgensinya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah kata Allah, kami ciptakan manusia, jin dan manusia melainkan untuk ibadah padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kata tauhid yang sudah kita pahami secara istilah kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi. Dan kalimat la ilaha illallah yang kita ketahui artinya tiada Tuhan selain Allah ini agak keliru ya. Agak keliru. Tapi yang tepat la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi satu-satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tepat menurut para ulama yang memberi istilah arti daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya pentingnya mempelajari tauhid, mengetahui pentingnya tauhid. Yang kedua, amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal-amal orang yang bertakwa. Kembali kita terjemahan takwa tadi, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang bertakwa sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya urgensi tauhid adalah kunci kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kunci untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la ilaha illallah sidqan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari hatinya sidqan, yang tulus,
maka dakhalal jannah. Ketika akhir ayatnya membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita mengingatkan semua bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya tadi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan apa-apa yang di luar ibadah-ibadah harian, yaitu mendoakan kaum muslimin di antaranya. Antaranya hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan yang lainnya. Untuk itu mari kita doakan. Mudah-mudahan tadi di antara doa khutbah kita mendoakan saudara-saudara kita yang di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan pertolongan kepada mereka untuk terhindar dari hal-hal yang membahayakan tauhid mereka, dari kaum kafir yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita doakan mereka supaya mereka akan terhindar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية fid dunya wal akhirah. Ya Rahman ya Rahim, ya Qayyum, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Allah, Engkaulah zat yang segala-galanya ya Allah. Berilah pertolongan kepada kami ya Allah. Negeri ini ya Allah, negeri ini ya Allah dalam segala bentuk musibah ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami ya Allah di Palestina dan dimanapun ya Allah, supaya ya Allah Engkau tegakkan izzah mereka ya Allah dalam keislaman, dan berilah ya Allah hidayah pada orang-orang yang memusuhi Islam ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.